Haleluya, merdeka, merdeka, merdeka. Sukacita besar ketika saya dapat menjumpai saudara dimanapun saudara berada di hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun 2020 ini. Di masa-masa pandemi, di masa-masa wabah masih terus memuncak, zona merah di mana-mana, tetapi kemerdekaan terus harus dirayakan dan diingat kembali. Setiap hari kemerdekaan pasti diingatkan kembali proklamator kemerdekaan itu sendiri, yakni Soekarno-Hatta untuk Indonesia, berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada satu pribadi yang memerdekakan seluruh bangsa di dunia. Kemerdekaan yang diberikan kepada seorang proklamator sejagat. Proklamator itu bernama Yesus Kristus. Paulus menuliskan sebuah kebenaran Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini sangat sederhana. Kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Itu dengan kata lain bahwa tidak ada kemerdekaan, tidak ada pembebasan selain dari pribadi Yesus Kristus. Rasanya saudaraku seolah-olah egois, seolah-olah mau menang sendiri, tetapi realitasnya tidak satu manusia pun yang bisa menebus manusia dari dosa. Tidak ada seorang manusia yang mampu membebaskan seseorang dari belenggu-belenggu dan berbagai macam ikatan. Saudaraku, kata merdeka sendiri itu dalam bahasa Yunaninya adalah eleutheria. Liberty to do all, to omit things, have no relationship to salvation. Yang memiliki arti, saudara, ketika Kristus memberikan eleutheria ini, artinya adalah kebebasan untuk melakukan atau menghilangkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Sekali lagi, kita memiliki sebuah kebebasan untuk melakukan atau menghilangkan hal-hal yang tidak berhubungan dengan keselamatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang tidak berhubungan keselamatan itu adalah Taurat, dosa. Di dalam Taurat diberitahu bahwa seseorang yang lahir di dunia ini sudah terikat, sudah membawa habit natur dosa. Sehingga dosa itu akan membawa kematian. Dan saudara perlu tahu bahwa Yesus Kristus datang di dunia ini tidak untuk mengingatkan manusia bahwa akan mati dan binasa kekal, bukan itu saja. Tetapi Yesus Kristus ingin memerdekakan manusia dari kematian dan memberikan sebuah kehidupan yang kekal. Taurat itu identik informasi tentang dosa. Taurat itu lebih cocok lagi identik dengan agama, khususnya agama Yahudi. Ketika saudara mempercayai agama ini, saudara akan diperhadapkan rentetan hukum-hukum. Jangan ini, jangan itu. Anggap saja jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Saudara akan diberitahukan kepada mereka tata cara ritual-ritual beribadah. Ritual-ritual harus beribadah pagi, beribadah siang, beribadah sore. Sudah diberitahu jenis-jenis makanan apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Ada yang namanya makanan halal, ada makanan haram. Dan itu begitu ketatnya. Setiap hotel akan diberitahu bahwa setiap tamu tidak boleh membawa makanan yang namanya haram. Karena restoran itu restoran kosher. Jadi ketika saudara mempercayai agama ini, maka saudara diperhadapkan dengan situasi atau ritual agama. Ketika saudara berdoa, saudara harus menghadap kiblat Yerusalem. Tetapi saudara, Kristus Yesus memberitahu kepada kita bahwa keselamatan itu adalah persoalan spirit kita yang tidak akan binasa dalam kekekalan, tetapi kita akan diselamatkan hidup kekal. Kristus rela datang di dunia ini untuk menggenapi Taurat. Karena tidak ada satupun yang melakukan hukum Taurat itu dapat sempurna.
Dari 10 hukum Taurat itu seseorang bisa melakukan 9, satu saja gagal, maka dia pasti tetap dihukum. Dan Taurat itu adalah bayangan keselamatan. Taurat itu bayangan bahwa yang akan datang itu akan ada seorang juru selamat. Taurat mengajarkan ingin dosamu dihapus, kamu harus membawa korban sembelihan, membawa domba. Dan domba yang dibawa itu adalah lambang Kristus Yesus sebagai domba Allah. Domba yang disembelih, domba yang dikorbankan di atas salib. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang perlu kita tahu dengan pasti bahwa kemerdekaan dari Kristus itu membebaskan kita dari berbagai macam informasi Taurat. Karena Taurat itu sebagus apapun juga saudara melakukan Taurat, saudara tidak dapat dibenarkan karena tidak dibenarkan orang yang melakukan Taurat. Bahkan Ibrani mencatat bahwa di dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan keselamatan yang akan datang. Kembali lagi ketika Yesus hadir di dunia ini dan menggenapi Taurat khususnya. Tidak pernah satu kali pun Yesus berdosa. Dari 10 perintah Allah, jangan membunuh, jangan merampok, jangan berzina, jangan mengingini milik sesamamu, Yesus sanggup melakukannya. Tidak ada satu manusia pun yang sanggup, mungkin dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak berzina, tetapi dia tidak menghormati orang tua. Mungkin ada 9 yang dilakukan, ada 1 yang tidak dilakukan, maka dia akan gagal. Dan manusia yang gagal melakukan Taurat, melakukan hukum kebenaran, maka dapat dipastikan orang itu tetap binasa. Demikian juga jika seseorang menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik, tidak pernah berzina, bekerja keras, tidak mencuri, tidak mengingini milik sesama, beribadah dengan rajin, sembahyang tiap pagi, siang, sore, seperti sembahyang yang dinyatakan oleh Taurat Tuhan. Tetapi dia emosi, dia membunuh orang. Ketika membunuh orang, dari seluruh kebaikan dia tidak ada artinya. Dia harus masuk penjara. Karena apa? Kesalahan yang telah dilakukannya. Yesus adalah satu-satunya pribadi yang mampu memerdekakan karena apa? Karena dia telah bebas. Yesus membebaskan kita karena satu pribadi inilah yang berjanji akan hadir menebus manusia dari dosa. Dalam Kolose 2 ayat 14 dicatat bahwa dosa kita dipakukan di atas kayu salib. Jadi saudara, harus dipahami bahwa sebuah kebenaran penting untuk kita renungkan hari demi hari untuk menyadarkan kita sebagai pribadi yang diselamatkan oleh Tuhan. Memastikan kita bukan selamat dari dosa saja. Kita bukan merdeka dari, tapi merdeka untuk. Kalau merdeka untuk, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita bisa berdiri teguh, memiliki kebebasan penuh dan tidak terikat dengan kedagingan. Sehingga anatomi spirit kita bisa kita bangun serupa Kristus. Tentu oleh pimpinan Roh Kudus. Ada begitu banyak orang ingin seperti Yesus, tetapi menurut pimpinannya sendiri. Kalau saudara pergi ke Yerusalem di hari Paskah, mereka ingin seperti Yesus. Mereka memanggul salib, memakukan dirinya, merasakan penderitaan Kristus. Ada beberapa gereja yang melakukan ritual-ritual apa yang Yesus lakukan, yakni mencuci kaki. Serupa Kristus itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan pribadinya, perkataannya. Di salib itu melambangkan korban. Oleh sebab itu setiap orang percaya harus berkorban, bukan makan korban. Ada begitu banyak orang ingin berkorban, malah justru makan korban. Untuk itu, saudaraku yang kekasih, dalam mengembangkan anatomi spirit kita, kita harus merdeka dari keterikatan daging. Hidup hedonisme, kesombongan, merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, merasa diri paling dipakai Tuhan.
sehingga mencela orang lain. Mari kita berdiri kuat, berdiri teguh, hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Alkitab mencatat Roma 8 ayat 29 mencatat kepada kita bahwa kita itu akan serupa dengan Kristus. Namun ayat sebelumnya 14 di Roma pasal 8 itu mengatakan kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus sebagai ciri khas anak-anak Tuhan. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, dapat dipastikan kita tidak lagi bisa membungkus hidup kita, mempackaging hidup kita dengan berbagai macam hal-hal duniawi. Tetapi ketika kita membungkus diri kita dengan kemuliaan, keagungan, keserupaan dengan Kristus, kita dapat menampilkan pribadi Kristus dan kita bebas dari berbagai macam ikatan-ikatan dunia ini. Tapi dapat dipastikan ketika kita hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, kita berdiri tegap. Berdiri tegap itu bukan kita tidak punya masalah, tidak punya problema. Kita seperti Ayub, ketika kita mengalami berbagai macam penderitaan, kesusahan, Tuhan akan datang kepada kita, aku ingin engkau berdiri sebagai laki-laki. Ketika Elia sudah melakukan perkara-perkara besar, mendatangkan api dari langit, Elia berdiri juga sebagai laki-laki, sebagai seorang yang kuat. Berdiri itu bukan di saat pertama kita melakukan banyak kebenaran dan jatuh di saat akhirnya. Memulai dalam roh dan mengakhirinya dalam daging. Tetapi kita berdiri kuat di saat berbagai macam terpaan, badai, gelombang, musibah, bencana. Pemazmur sendiri mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus satu pribadi juga bukan tidak menghadapi masalah, dia menghadapi masalah yang begitu berat sampai perlunya menjadi seperti tetesan-tetesan darah, itu tanda stres yang luar biasa. Saudaraku, kita berada dalam keadaan pandemi yang tidak kunjung selesai. Bahkan di mana-mana semakin merah, ada yang hitam lagi. Dalam zona bahaya, zona yang sangat membahayakan sekali. Tetapi mari kita berada dalam satu proteksi yang kuat di dalam Yesus Kristus. Ada proklamator sejagat, seluruh dunia itu membutuhkan kemerdekaan dari dosa. Kalau ada seorang saja mengatakan dan bisa berkata memerdekakan dari dosa itu, saudaraku yang kekasih, itu mustahil. Kalau ada agama yang bisa membebaskan atau memerdekakan, itu mustahil. Karena agama adalah sebuah lembaga, sementara yang dimerdekakan adalah makhluk hidup manusia. Kalau ada satu pribadi yang bisa memerdekakan dosa, saya ingin beritahu siapa dia. Model orang apakah itu? Bagaimana karakternya, bagaimana kesuciannya, bagaimana doanya. Kalau dia tukang membunuh, tukang berzina, kalau dia melakukan hal-hal yang najis dan kotor, bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain, menyelamatkan dirinya dari api neraka saja tidak bisa. Tetapi Yesus Kristus yang saya beritakan hari ini adalah satu pribadi yang tidak pernah berzina, tidak pernah membunuh, tidak pernah iri dengki, tidak pernah melakukan hal yang kotor dan najis. Pribadi ini setiap hari bergerak dan memberi pertolongan, menyembuhkan, melakukan perkara-perkara besar. Tidak peduli saudara menganggap dia sebagai seorang manusia saja, silakan. Saudara menganggap diri dia sebagai seorang guru agama, silakan. Monggo, guru etika juga monggo. Tetapi memang saudara cari dia kesalahan, cari dia kelemahan, cari dia dosanya. Di kitab suci manapun, kitab suci saudara pun tidak akan pernah ditemukan kesalahan. Kalau saudara masih meragukan dia, tidak masalah. Tapi saya ingin beritahu dia satu-satunya pribadi yang akan memerdekakan saudara. Bagi saudara orang yang percaya, saudara tidak cukup untuk merdeka. Kalau saudara cukup untuk merdeka, saudara tidak beda dengan orang-orang di dunia ini. Tetapi saudara menjadi orang-orang yang dimerdekakan untuk hidup serupa Kristus. Jangan pernah jahat, jangan pernah sombong. Saudara adalah manusia, saya adalah manusia. Kita adalah manusia yang memiliki kelemahan dosa. Kita memiliki aib yang tidak terbongkar. Tuhan sudah menutupinya dengan
darah pengampunannya. Untuk itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mempercayai bahwa kuasa Allah, kuasa kemerdekaan di dalam Kristus akan turun atas saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa Engkau telah memerdekakan kami dari dosa, kesalahan, dan kelemahan. Sehingga kami boleh sungguh-sungguh berlaku, bertindak, berbuat seperti apa yang Yesus inginkan, hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Berkati bangsa ini, merdekakan bangsa ini dari virus, merdekakan bangsa ini dari pandemi, merdekakan bangsa ini dari krisis ekonomi. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada pimpinan-pimpinan kami untuk mengendalikan negeri ini, namun Engkau intervensi dan mengambil alih segala sesuatunya, sehingga Indonesia boleh sungguh-sungguh dimerdekakan dan dapat berdiri kuat, kokoh, bagai batu karang. Kami tidak lagi menjadi negara yang berkembang, tetapi kami menjadi negara yang maju. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu dalam nama Yesus berdoa, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, saudara gue kasih dalam Tuhan. Saya bersuka cita ketika saudara mau like, subscribe, dan komen. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.